Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan. Sebelum mulai pelajaran hari ini, anak-anaknya kita berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran, silahkan buka e-learningnya. Kita melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk presensi hari ini ya. Ada yang belum presensi? Ya, coba silakan diisi, Mas Kemal. Ini lihat ini ya. Nih. Materi kita hari ini adalah itu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Pak akan menyamakan apa persepsi kita pada hari ini. Pernahkah kalian membuat sebuah grafik atau diagram? Menggunakan apa? Silakan Mas. Akan buat diagram tata sama diagram scatter menggunakan metode manual ditulis. Yang lain ada? Oke, silakan Mbak. Waktu itu pernah buat diagram batang sama diagram lingkaran. Seringnya itu pakainya Excel. Berarti dapat disimpulkan kita biasa itu menggunakan atau membuat diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang seperti yang digambar, betul? Tapi biasanya kita hanya menggunakan yang namanya aplikasi seperti yang dibilang Mas Kemal dan yang dilakukan sama Mbak Hani. Itu biasanya dibikin menggunakan kalau nggak Excel, PowerPoint dan bisa dibikin di Word ya. Oke. Silakan perhatikan stimulasi kasus di depan selama 5 menit. Sudah? Dari kasus yang ada di depan, permasalahan apa yang timbul ketika kita akan memvisualisasikan sebuah data berupa grafik atau gambar? Permasalahan apa yang timbul, Mas? Pertanyaan temannya, bagaimana memvisualisasikan data itu secara otomatis tidak manual, yang mengoperasikannya itu manusia. Kalau di Excel, Word dan lain-lain itu biasanya yang menampilkan atau menyeting data itu kitanya atau kita manusianya atau operatornya ya. Oke. Dari sini setelah kita tahu permasalahan kita, bagaimana kita memvisualisasikan data
Ini ya. Agar tidak manual, berarti kita menggunakan media atau aplikasi apa? Oke. Jawabannya Python Matplotlib. Oke. Tema pembelajaran kita hari ini adalah Python Matplotlib. Tujuan dari pembelajaran ini itu di akhir pembelajaran itu diharapkan kalian semua bisa memvisualisasikan data menggunakan Python Matplotlib, baik itu berupa diagram atau gambar grafik. Setelah itu, Mbak sudah kirimkan di LKPD, di e-learning, silakan buka LKPD-nya. Sebelum kita masuk membahas tentang menggunakan Python Matplotlib itu seperti apa, itu sudah ada LKPD-nya. Kalian akan mencari apa itu Python Matplotlib. Oke, udah ada ya LKPD-nya ya? Nih seperti ini. Oke. Yang pertama, silakan kunjungi situs yang sudah Mbak sediakan. Tuh. Lalu kalian cari sumber minimal 3 untuk mencari referensi definisi tentang Python Matplotlib. Waktunya 10 menit. Setelah itu kalian harus mempresentasikannya ya. Oke. Silakan mencari dulu.
ketiga sumber. Coba silakan presentasikan definisi mengenai Python networking. Oke, silakan Mas. Saya, dari sumber yang saya baca, Python Methods adalah library yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python untuk menciptakan visualisasi data dalam bentuk grafis yang menarik dan inovatif. Menurut sumber pertama itu adalah yang sumber kedua adalah Matplotlib sendiri adalah suatu library atau package yang paling populer di bahasa Python yang untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot, grafik untuk satu suku atau lebih. Dari sumber ketiga, Python Matplotlib adalah library yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python untuk menciptakan visualisasi data dengan grafis yang menarik dan inovatif. Ada yang lain? Sama ya? Berarti Python Matplotlib itu bisa didefinisikan sebagai library yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Kegunaannya apa? Menciptakan sebuah visualisasi data dalam bentuk grafis yang menarik dan informatif. Oke. Setelahnya, siapa penemu dari Matplotlib? Jadi lebih tepatnya ke Python ya. Itu penemunya adalah Guido van Rossum dari Belanda yang pertama kali dirilis pada tahun 1911. Oke. Ada yang lain? Menurut Mas Bintang tadi, Guido van Rossum. Guido van Rossum. Ada yang lain? Boleh silakan Mas Danes. Nah, dari sumber yang saya temukan, Matplotlib pertama kali diciptakan oleh John D. Hunter. Oke, berarti ada dua ya. Penemunya berarti siapa tadi? John D. Tapi kalau Matplotlib itu ditemukan pertama kali oleh John D. Hunter dan sekarang telah dikelola oleh tim developer terbesar. Bentuknya seperti apa diagram Matplotlib itu? Nih. Ternyata banyak ya. Yang pertama ada grafik garis, line graphic atau disebut di Python itu yang namanya grafik plot atau diagram plot. Yang kedua ada grafik batang atau diagram bar. Ada scatter, marker, subplot, histogram, dan pie chart. Setelah kita tahu bentuk grafiknya, terus muncul kan bagaimana kita akan menggunakan sebuah Python Matplotlib. Sekarang kita coba. Silakan buka Google Colab kalian. Untuk mempermudah, kita akan menggunakan Google Colab karena tidak perlu instalasi lagi di server CMD-nya. Silakan buka Google Colab kalian. Udah? Buka Google-nya. Langkah kita memulai Matplotlib. Harusnya kita itu melakukan instalasi di user CMD, tapi kita menggunakan Google Colab. Berarti kita langsung ke tahap kedua.
impor matplotlib. Tulis impor matplotlib titik pplot SPLT. Itu sintak wajib impor matplotlib yang pertama. Udah? Ya. Yang kedua, untuk membuat sebuah plot itu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, diagram plot itu ada ciri yaitu PLT titik plot tutup dan buka kurung. Sintak selanjutnya untuk menampilkan sebuah plot itu harus menggunakan PLT show. Ini custom, ini biar grafik kita terlihat lebih bagus, lebih menarik dan informatif. Biar tahu itu diagram apa yang akan kita tampilkan, kita menggunakan yang namanya title dan label. Label itu apa? Arya? Label itu untuk mulai beli sebuah grafisnya. Sebelum kita try on Python matplotlib, kita akan mengerjakan dulu yang namanya tes materi hari ini. Tesnya udah Ibu kirim di grup, silakan buka linknya. Tampilannya seperti ini. Benar? Ya. Silakan kerjakan kuisnya. Jangan lupa di save dengan nama kalian ya. Udah selesai? Udah? Oke, kita lihat dulu ya. Oke.
Berarti kalian masih ada kesusahan ya? Oke. Itulah kenapa kita harus belajar yang namanya Python ini. Oke. Kembali ke Google Colab lagi. Dah. Ini adalah opsional penyimpanan. Dia menggunakan plt.save ig. Kita ada latihan. Dari permasalahan ini, kira-kira gambaran seperti apa yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik plot? Yang mana sumbu X dan yang mana sumbu Y? Sumbu X-nya yang mana? Nama? Nama buahnya boleh. Berarti jumlah orang yang suka buah itu berarti variabel Y. Oke. Silakan dicoba di Google Colab-nya. Mbak kasih waktu 5 menit. Oke. Perhatikan di depan. Syarat wajib pertama kali kita menggunakan Python adalah kita harus impor. Ini ya, impor library-nya. Di sini ada impor numpy atau numpy, disebut dengan npx-nya. Kenapa?
Ya, singkatan dari nampik karena kita akan menggunakan sebuah variabel angka. Oke. Variabel X-nya Ibu kasih nama apel, jeruk, semangka, jambu, anggur, dan melon. Sesuai dengan kasus yang sudah ini ya. Oke. Setelahnya jumlah yang disukai. Kita masukkan jumlah yang disukai. Apel ada berapa? 9. Jeruk ada 5. Betul? Semangka 10. Jambu 8, anggur 11, melon 7. Ini untuk variabel apa? Menandakan variabel diagram apa? Diagram plot atau diagram garis. Ini adalah sintak pemanggilan untuk sumbu X. Dan ini sumbu Y. Kita menggunakan label untuk memberi nama dari sebuah diagramnya. Dan PLT show urutan terakhir untuk menampilkan sebuah diagram. Ketika kita running seperti ini. Apakah punya kalian sama? Tampilannya plot. Oke? Berarti udah bisa ya? Oke. Kalau sudah bisa, kita tekan next. Itu kita menggunakan diagram yang namanya diagram bar plot. Diagram bar plot ini biasanya digunakan untuk memvisualisasikan data bentuk batang yang vertikal atau horizontal. Diagram bar plot ini mempunyai ciri sintak tersendiri, yaitu PLT titik bar. Bagaimana dengan sintak yang lainnya? Itu sama saja. Dia harus ada sumbu X dan sumbu Y. Langkah pertamanya itu harus impor terlebih dahulu. Lalu sediakan sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu baru kita panggil outputnya itu PLT bar. Untuk menampilkan sebuah grafik yang sudah kita bikin harus kita panggil dengan menggunakan sintak PLT show. Oke. Next. Ini kasus yang kedua. Silakan di try on grafik barnya di Google Colab. Nanti silakan presentasikan ke depan satu kelompok menampilkan sebuah grafik bar waktunya 10 menit ya. Nanti kelompok yang akan maju ke depan, silakan ke depan. Grafik bar. Berdasarkan kasus yang di depan.
PowerPoint.
Oke, udah ya. Coba silakan maju kelompok 4 untuk presentasi hasil codingan grafik bar. Silakan ke depan. Maju aja sini. Ini aja. Jalan. Langsung aja. Nih. Jak.
Musa presensi 14. Saya Nina Titis, presensi 9. Saya Muhammad Sabtukan presensi 1. Oke. Dan kami akan mempresentasikan hasil coding kami untuk membuat diagram bar. Oke, di sini pertama ya, kamu. Ya, pertama di sini kita ada memberikan import Matplotlib payload SPLT dulu untuk mengaktifkan Matplotlibnya. Kemudian kita mendeklarasikan X untuk menjadi X value-nya, yaitu apple, jeruk, semangka, jambu, anggur, dan melon. Kemudian Y-nya itu untuk nilai seberapa banyak ya, berapa banyak yang minat gitu. Jadi ada 9, 5, 10, 8, 11, dan 7. Nah, kemudian kita akan menggunakan perintah PLT bar. Fungsi PLT bar adalah untuk menampilkan atau untuk membuat diagram bar. Oke. Kemudian PLT show itu digunakan untuk memvisualisasikan atau menunjukkan hasil dari diagramnya. Oke, bisa dilihat ini hasilnya di bawah ini. Ini ada namanya ya. Ini bukan apple, ini beda. Ini apa istilahnya itu? Ya, nama value-nya ya. Yang disebut tadi ini ada apel, jeruk, semangka, jambu, anggur, melon. Ini urut seperti yang dituliskan di arah ya. Dari apel, jeruk, semangka, jambu, anggur, melon. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, untuk value di sumbernya ini menggunakan bilangan genap mulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Jadi yang value-nya ganjil itu ada di tengah-tengah, di antara angka 2 atau 4 atau di antara 8 dan 9. Jadi seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu apakah ada yang ditanyakan? Oke, apa ada yang bertanya? Oke, silakan. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Arya Eka Prasetyo, presensi 11. Saya mau bertanya, ini kan semua grafiknya itu berwarna biru ya? Iya. Nah, saya mau bertanya, bagaimana caranya kalau semua grafik itu dibuat warna yang beda? Oke, itu bisa ya, bisa buat dulu. Pertama itu kita buat variabelnya. Oh, sama-sama. Ini terlalu small. Oke, kita buat dulu ya. Kita buat variabel. Namanya apa kira-kira? Ngomong nama lagi. Aku ya. Oke, kita buat ini dulu sesuai sebelah sininya ya. Untuk warnanya sudah menambah warnanya, kita beralih ke function PLT berat. Ini ada kita masukkan variabelnya ya, variabel warna hitam. Ini kita coba ya. Bisa berwarna. Warnanya jadi Meiji Kuhibiniu.
tidak ada yang mau bertanya, kita tutup. Terima kasih telah menonton kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biarin dulu laptopnya. Oke ya. Jadi kelompok 4 ini sudah melakukan kreativitasnya, bagus ya. Jadi ketika kita akan mengetahui jumlah mana yang paling sedikit atau paling banyak atau rata-rata, berarti setiap grafik itu bisa diganti warnanya biar kita lebih paham. Oh, yang misalnya yang jeruk ini lebih sedikit diganti dengan warna apa gitu. Kalau misalnya dia biru semua atau hijau semua atau putih semua, kan kita bingung ya. Apalagi kalau diagramnya itu bentuknya kecil-kecil. Jadi kan kita susah membedakan yang mana lebih sedikit dan mana yang lebih banyak. Jadi bener ya, sintaknya itu kita harus membuat value baru kita bisa mengurutkan namanya sesuai dengan yang mana yang akan kita ganti warnanya. Ya gitu ya. Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Cukup ya? Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 4. Ini kasus yang tadi, ya. Bener kan? 9, 5, 10, 8, 11, dan 7. Hasilnya seperti ini. Betul ya? Sama ya seperti temannya. Nah, berhubung grafiknya seperti ini kan kita bingung. Makanya kita variasikan, inovasikan ketika kita akan mengetahui sebuah grafik itu yang lebih sedikit atau lebih banyak atau rata-rata, kita ganti sebuah namanya tadi sudah dipresentasikan sama temannya. Kita harus membuat value baru dengan nama yang baru, nanti baru kita panggil dan kita kasih warnanya mau warna apa gitu ya. Oke, next. Nih, bentuk grafik yang akan kita bahas selanjutnya adalah bentuk diagram P-chart namanya. Diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan data dengan bentuk lingkaran. Oke. Ciri kode dari P-chart itu sendiri adalah PLT P. Oke. Nih. Ketika ada sebuah kasus seperti ini, di sekolah SMK Negeri 2 Depok Sleman, itu memiliki beberapa mata pelajaran yang biasanya diujikan ketika ujian akhir semester, betul? Oke, di antaranya itu ada matematika, bahasa Indonesia, PKN, IPA, itu ya beberapa biasanya, oke? Tetapi yang lulus nilai ujian itu dari ketiga mapel tersebut itu antara lain biasanya itu ada yang sedikit, ada yang banyak, dan ada bisa juga semuanya lulus. Di situ kita memperoleh data matematika yang lulus itu ternyata hanya 10 orang. Bahasa Indonesia ada 20 orang, IPA ada 15 orang, dan PKN itu ada 18 orang. Pertanyaannya, bagaimana kita memvisualisasikan data atau membuat sebuah kode program untuk menampilkan permasalahan di atas dengan menggunakan diagram P-chart. Oke, silakan diskusikan selama 15 menit. Nanti presentasikan ke depan. Silakan bikin codingnya dulu. Nanti presentasikan ke depan, kita bahas sama-sama.
Hani kemarin upload kan? Sama Kevin? Iya. Gimana? Iya, sama Kevin upload. Iya, satu bikin. Linknya PDF, nggak usah kalau PDF. Oke, udah ya. Silakan. Kelompok 1. Coding aja. Yang ditampilkan coding aja nggak apa-apa. Cabut aja nggak apa-apa. Lebih besarin lagi codingnya. Nah, oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodosan presensi 10. Saya Christian Jarod, nomor presensi 15. Saya Tia Hanifa, presensi 12. Saya Ati Zaidan Altaf, presensi 3. Dan ini untuk demo codingan yang tadi ya. Tadi ada apa? Mapelnya ada matematika, bahasa Indonesia, IPA dan PKN. Terus ada jumlah orang yang nulisnya ada 10 untuk matematika, 20 untuk bahasa Indonesia, 15 untuk IPA dan 18 untuk PKN. Ini untuk menunjukkan pie chart-nya itu plt.pie, terus nanti jumlah ini sebagai X ya. Ya kalau tergantung nama variabel masing-masing mau dinamakan apa, jumlah ini bisa jadi int X, Y atau dan sebagainya. Terus ini label untuk namanya, terus ini auto opacity untuk memberikan persen. Ini start angle dan title-nya dari diagram lulus kelas. Untuk gambarnya hasil dari kode di atas tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Arya Eka Rama Prasetyo, presensi 11. Saya mau bertanya, ini kan diagramnya itu nyambung semua ya, apa itu jadi satu? Nah, kalau dipisah satu bisa nggak? Bisa. Pelan nanti. Pelan-pelan. Kok mati? Iya iya. Sama dengan Ini ya. Jadi untuk memisahkannya menggunakan kode explode, parameter explode. Jadi ini ada variabel explode sini. Ini ya. untuk angkanya. Isinya untuk angkanya ini sebagai kayak aku mau seberapa jauhnya, mau dipisah semua, pisah semua. Coba pisahkan ketika data yang paling kecil atau nilai yang paling sedikit itu dikeluarkan dari Pas. diagram. Burung ngawur. Proses 10. Tuh. Aduh banget. Saya Bisa. dari sini ada yang mau ditanyain? Jauh sekali. Jauhkan. Enggak? Oke, kita bahas sekilas kayak gini. Ya. Ketika diagram lingkaran yang kita bikin itu normalnya dia menyatu dari diagram itu sendiri. Ketika data itu ada yang paling sedikit, kalau ini kan yang paling sedikit hanya 15. Kalau misalnya hanya ada 2 atau 5, itu kan kita kesulitan untuk melihat diagram mana yang paling sedikit. Oke, lalu pertanyaan dari temannya, gimana ketika kita ingin memisah diagram itu untuk mengasih tahu kita yang mana data paling sedikit atau data yang paling banyak. Nah, di sini di coding ini kita itu menggunakan yang namanya exclude untuk mengeluarkan atau melepas diagram yang paling sedikit nilainya itu dari lingkaran itu sendiri. Kegunaannya itu tadi biar kita lebih tahu data yang ingin kita pisah itu apakah itu data paling sedikit atau data yang paling banyak. Dengan begini kan kita bisa lihat ya, oh berarti yang paling sedikit itu yang itu, atau oh yang paling banyak itu yang itu. Ketika dia udah kita pisah gitu kan kita jadi tahu ya, yang mana datanya yang kita inginkan itu yang kita cari itu yang mana.
Ya, oke. Tutup aja presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita break sebentar ya, azan. Oke. Perhatikan di depan ya. Nih. Kasus ini tadi sudah dibahas sama temennya. Benar? Tampilannya diagramnya harus seperti ini. Sama? Sama. Apakah ada yang beda? Enggak ya? Oke. Oke, berarti hari ini kita udah belajar 3 bentuk diagram. Yang pertama diagram apa? Diagram plot, yang kedua diagram bar, yang ketiga diagram pie. Oke. Berarti udah 3 ya. Diagram plot, bar, dan pie chart. Oke. Setelah itu
kita akan mengerjakan yang namanya soal praktek. Soalnya, kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari tampilan warna, betul? Jenis warna itu banyak sekali. Ada merah, kuning, hijau, biru, layaknya pelangi Magiku Hibiniu. Oke. Ternyata di kelas 11 Sija ini didapati warna yang paling diminati adalah hitam, putih, merah, dan biru. Totalnya hitam 40%, putih 30%, merah 20%, dan biru 10%. Berarti logikanya data yang paling sedikit adalah di warna biru. Yang paling banyak di warna hitam. Pertanyaannya, bagaimana kode program kita untuk menampilkan data tersebut menggunakan grafik plot, bar, dan pie chart? Oke. Kita akan diskusi kelompok seperti yang sebelumnya, tapi di sini akan dibagi sesuai dengan kelompoknya. Oke. Kelompok 1 itu mengerjakan pie chart, kelompok 2 itu plot, kelompok 3 berarti bar, kelompok 4 plot. Oke, itu ya. Oke, siapkan presentasinya, PowerPoint, sintak coding, dan hasil visualisasi datanya. Oke, siap? Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan.
hitam, tulisannya hitam enggak? Tulisannya putih dong. Ganti nih. Nyari. Di situ ada. Enggak ada. Bikin apa, Nes? Bikin apa kamu, Nes? Mana? Aduh. Udah jadi dulu. Apa tuh sing salah iki ne tok? Dadak nggawa kanca. Dadak bawa temen nih. Itu gitu nih. Tinggi ya. Ini bisa. Itu dibikin value-nya juga. Nih, untuk kayak gini. Ya, Mana? Di bagian mana? value yang ya. Mm-mm. Ya seperti ini 40-30. Soalnya kan udah persen ya. Mm-mm. Apa Oh ini nama value warna. value warna. Ya bagaimana terus saya kepikiran kan ini apa kalau misalnya nggak dikasih border itu nanti kan apa warna putihnya kan nembus ya. Mm-mm. Kayak misalnya kayak gini nih. Start angle-nya kita hapus terus kayak gini nanti warna putih tembus nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gitu. Iya. Terus Iya. akhirnya dikasih Wedge pop di tag with ini kalau misalnya kita bikinnya 0,5 itu nanti malah jadinya apa nanti di tengah muncul. Loh, mana? Oh iya koma. Nah nanti ada tengah muncul. oh iya ini. Harusnya Harusnya satu. Satu aja. Kalau pengen hilang, hilang. nanti langsung full semua. Kalau dua, apa yang terjadi? Nggak ngaruh sih sebenarnya kalau dua ya. Kita tes dulu lah ya sebelum ngeklaim. Nah malah ada dua apa namanya? Dua value. Oke. Berarti yang ideal hanya Satu. satu. Kalau ini nanti itu buat nama edge colornya bordernya ini. Kalau misalnya black ya, black. Nanti jadi hitam gitu, semuanya jadi hitam. Cuman pengennya warna grey biar enggak apa namanya? Terlalu kelihatan. Nggak terlalu mencolok ya. Kelihatannya penting tuh ada warna putihnya di sini itu tadi sudah. Oke. Good job. Terima kasih. Terima kasih. Nanti sharing ya sama temennya. Nih lihat. Bukan kayak gitu namanya sharing.
yang penting share. Iya, kasih tahu nanti. Itu ilmu baru. Jadi harus di-share. Udah 11:57. 3 menit lagi ya. Jak, coba running yang tadi, Jak. Apa? Coding yang tadi. Yang awal dulu seperti apa? Yang awal. Yang nggak ada ininya. Yang nggak ada garisnya tadi. Hapus dulu. Terus running, terus kamu ngomong kayak tadi. Running. Oke, jadi kalau misalnya kita nggak pakai edge color itu nanti warna putihnya itu nggak kelihatan ya kan. Nah, oleh karena itu kita coba pakai. Nah, kita tambah wedge pop-nya fungsinya itu untuk apa ya? Untuk memanipulasi pie chartnya. Kemudian kita kasih tick width 1. Width 1 ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat memberikan memberikan jumlah diagram. Jadi kalau misalnya kita bikin 2 itu nanti value-nya malah ada 2 kali lipat seperti ini nih. Misalnya wedge 2 nanti ada 2 kali lipat seperti ini. Nah, jadinya aneh kan. Jadi coba kita bikin titik 1. Nah, seperti ini nanti kalau jadi 1 jadi normal kembali. Nah, kalau misalnya kita bikin di bawah 1 misalnya 0,3, 0,5 gitu, nanti malah jadi seperti ini, malah jadi lingkaran. Jadi lingkaran, bukan jadi border ya. Terus kalau buat untuk warna edge colornya itu nanti kita bisa pakai gray. Kenapa harus grey? Kenapa harus gray? Sebenarnya ini buat preferensi aja. Kalau misalnya mau diubah jadi black juga bisa. Ya, tak penasaran apa? Kok nggak verify? Oh iya, ini kan 2 ya nih. Nggak bisa sih sebenarnya. Ya, lu anas foto kok. Oh, emang dia tuh udah satu deklarasi sama apanya, nggak bisa dipisahin nih. udah masuk diknya dia. Harus bawa dik. Sintak tambahan tadi apa untuk merubah setiap warnanya? Harus menggunakan variabel warna. Jadi untuk gray tambahan. Kemudian nanti kalau mau nambah warna itu nanti kita tambah color di sini. Ya colors sama aja sebenarnya. Colors ya, pakai wajib colors. Itu sintak untuk pemanggilan ya. Oke. Ini hasil siapa? Gija. Oke, thank you. Oke, silakan presentasi kelompok 2. Nanti mau pakai laptop siapa? Laptop Akbar atau laptop siapa? Laptop Akbar. Dah. Enggak usah. Enggak usah. Nanti. Dah? Ya. Bar, siapin di depan, Bar. Siapin di depan. Yuk, silahkan dipersiapkan di depan.
sebelum kami mempresentasikan izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ahmad Hanafi Ramadhani, absen 6. Saya Akbar Azhar, absen 7. Saya Nurhayda Ramadhani, absen 4. Saya Dimas, absen 17. Jadi untuk permasalahan tadi kita sudah kopi dan tinggal hasilnya. Ini juga hasilnya. Jadi import ini berfungsi untuk mengimport library dari Python-nya. X itu sumbu X, Y sumbu Y, color itu buat mengganti warnanya, marker buat mengganti markernya. Ya udah cuma gitu. Yang grid itu Y itu cuma di sumbu Y aja, yang X nggak ada. Terus kita kasih nama untuk label untuk sumbu X itu kita ganti namanya jadi nama warna, dan sumbu Y itu kita ganti namanya jadi banyak, dan judulnya adalah warna kesukaan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Mereka mempresentasikan dan diagram grafik itu berupa nah, silakan yang lain jika ada yang ditanyakan atau mau ngasih saran boleh. Ayo, ada saran atau pertanyaan boleh? Silakan Mas, perkenalkan dulu namanya siapa? Ya, saya Santa. Yang ketiga mau bertanya, kalau markernya beda-beda itu caranya gimana ya? Bisa atau tidak? Kalau misalnya agak- Bisa ya. Sebentar. Iya. Jadi tadi kita udah coba buat ganti markernya itu pakai ini. Kalau di running Pakai Pak. Balik tinggi dulu ya. Nah, ini hasilnya jadi kayak gini. Markernya udah beda-beda. Coba di zoom di bagian sifatnya dijelaskan di mana bagian yang diganti. Jadi yang kita menggunakan perulangan for. Jadi itu bikin variabel isinya marker-marker itu sesuai dengan urutan yang ada di sumbu X sama sumbu Y. Jadi kita bisa kontrol juga markernya itu yang di hitam, merah, putih itu yang mana aja. Habis itu kita kasih for in For in range. in range length X, terus di bawahnya kasih plt dot for itu buat yang X dalam kurung Y itu buat manggil sumbu X sama sumbu Y nya. Habis itu markersnya dipanggil yang variabelnya markers. Habis itu kita tentuin line style-nya sama color-nya. Yang bawahnya sama kayak yang atas. Selebihnya itu aja. Coba di zoom di bagian codingnya biar temannya tahu yang mana itu pembeda untuk marker yang sudah ini. Nah,
mana aja. Itu ada O, ada S, ada ketik ke atas, sama ada X. Terus selanjutnya kita menentukan gimana mereka mau berjalan. Terus kita panggil codingan loop, yaitu for I in range length X. Di situ plt.plot, jadi situ yang bagian X dalam kurung I, Y dalam kurung I itu manggil subu X sama subu Y nya. Habis itu koma markernya adalah, terus dia manggil variabel markers yang ada di atas. Setelah itu kita tentukan line style-nya dan kita tentukan warnanya. Sudah. Coba tampilin warnanya. Jadinya kayak gini. Agak dikecilin, Mbak. Lagi. Nah, itu ya. Warna hitam dikasih tanda dengan tanda lingkaran. Iya. Merah itu dengan kasih tanda apa itu? Kotak. 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 Yang putih itu Tanda dikasih marker tanda panah. Warna biru itu dikasih marker di bintang nggak? X. Angka X. Itu ya. Jadi kita bisa tahu, oke? Ada yang ingin menambahkan atau ingin mengasih saran? Yes, akan. Untuk versi picatnya gimana? Oh ya, sudah. Enggak ini di. Oh ya. Benar, saya tadi nggak keimport. Pertanyaan temannya, mereka tugasnya membuat plot dengan kasus yang sama, bagaimana tampilan dalam diagram pie chart-nya. Benar. Tunggu ya. Di round internet deh. Enggak kok round no.
Oh. Ora iki ono komane itu yang. Oke. Itu ya. Tuh. Udah ya. Dengan kasus yang sama, ternyata bisa kita terapkan di diagram plot dan diagram pie chart. Harusnya kasus itu juga bisa diterapkan di diagram bar. Oke. Untuk tugasnya silakan dimasukkan di RKPD yang udah di-share. Nanti silakan upload linknya tugas kita hari ini di e-learningnya. Sudah disediakan di kolom tugas presentasi. Oke, terima kasih. Tutup presentasinya. Sekian dari kelompok 2. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Close dulu untuk komputer. Ternyata udah kita temukan ya solusinya ya. Ternyata dalam satu permasalahan itu bisa kita visualisasikan data itu tidak hanya menggunakan misalnya diagram garis atau diagram plot saja. Ternyata sudah dibuktikan dengan kasus yang kita bahas tadi itu bisa divisualisasikan tidak hanya diagram plot tapi juga bisa divisualisasikan dengan diagram pie. Begitu juga dengan diagram bar. Oke, untuk tampilannya sama dengan tadi. Oke. Tugas kita sudah dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Oke. Kita analisis dulu pemecahannya. Oke. Nih. Ternyata coba kalian tebak bentuk grafik yang di depan. Yang banyak warna, ada merah, putih, hijau, biru, itu tadi menandakan diagram pi. Yang kuning, biru, pink itu diagram bar. Yang sebelahnya itu diagram plot. Udah inget ya? Diagram pi, batang, dan diagram plot. Oke. Kita simpulkan materi kita hari ini. Nih. Oke. Python Matplotlib itu ternyata adalah sebuah pustaka atau library yang digunakan untuk membuat sebuah visualisasi data berupa grafik atau plot. Betul? Betul. Udah kita buktikan tadi ya. Dan singkatnya, ternyata Matplotlib itu adalah alat yang ampuh dan fleksibel untuk memvisualisasikan data yang informatif dan menarik dalam bahasa pemrograman Python. Kenapa? Karena tidak harus ada orang yang memprogramnya atau menjalankannya. Tujuan akhirnya itu nanti. Jadi ketika kita hanya cukup menyeting coding itu satu kali, entah itu mau data 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu nanti bisa otomatis kita jalankan sendiri hasilnya. Jadi kita tinggal running atau tampilkan, buka, itu langsung keluar data yang kita filter atau kita pilih yang apa yang ingin kita tampilkan. Itu ya. Oke. Sekian materi kita pada hari ini. Sebelum menutup materi kita hari ini, silahkan kalian buka pretest yang sudah saya share. Silahkan dikerjakan kuisnya. Dikasih waktu 2 menit untuk mengerjakan kuis. Silahkan dijawab. Tolong diisi namanya untuk dinilai nanti. Yang Woodwall tadi nak, yang kuis. Kuis Woodwall.
Buka kuis word wall-nya ya. Tadi dikirim di mana linknya? Udah dikirim kan? Dah. Silakan login, isi. Jangan lupa disimpan namanya. Nanti akan jadi bahan evaluasi apakah kalian sudah paham dengan itu. Ayo kerjakan ini tadi dijawab semuanya. Nah ini loh yang tadi buka. Disimpan namanya, filenya dikasih nama kalian. Ya. Spring Prometheus. Ya Allah, lope. Ini aku suka gacha. Next. Gambling. Tidak paten ya, ini tuh mulai melimpuk tidak paten ini loh, gambling gacha. Bagaimana cara membuat Fortnite menggunakan Oke, ada yang udah selesai? Mbak Titis dan A2. Ya. Oke. Yang lain tunggu. Jangan lupa di save namanya biar datanya ke record. Udah disimpan namanya? Udah. Disimpan bar, namanya bar. Nanti Mbak coret-coret di LKPD-nya namanya kalau nggak ngisi. Udah disimpan namanya? Udah login kan? So answer. Coba lihat di bawah, namamu udah keluar belum? Mana? Mana? Baru 7 yang share, yang lain? Kemal nggak nge-save? Udah ke-save? Ya, mulai dari awal dong, kecewa. Pakai apa? Tadi pakai Indomie ya?
Oke. Oke, udah selesai ya? Oke, itulah tadi materi kita pada hari ini. Untuk materi minggu depan selanjutnya, itu kita akan membahas visualisasi data, scatter, histogram, dan subplot. Itu untuk topik kita minggu depan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Kemal. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, cukup. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih. Sebelum meninggalkan kelas,